Bisa dimulai dari yang selanjutnya. Raka. Raka. Iya. Masnya? Daniel. Andri. Andri. Nanda. Nazila. Alfa. Tiara. Oke, sudah lengkap apa aja yang masuk? Siapa? Movie. Kenapa? Kurang apa? Oh, satu. Saya apa? Bisa. Semoga terus sembuh ya? Iya. Ada lagi yang masuk? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, sebelumnya di sini kalian sudah kenal dengan saya? Belum. Oke, karena belum. Jadi kenalin, saya Edward Gansyah dari Bandari. Di sini saya adalah guru baru yang akan mengajar kalian materi mengenai objek multimedia dalam pemrograman. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, tolong kelas dimulai. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kalau dipercaya agama masing-masing. Dimulai. Doa dicukupkan. Karena materi kita paling tentang pemrograman, jadi kalian sudah bawa semua ya? Sudah. Di sini kita menggunakan metode besar ini. Nah, di sini ada yang tahu apa itu proyek ini? Saya Oke, silakan. itu kayak sebuah pembelajaran yang berbasis pada proyek gitu Pak. Jadi nanti hasil akhirnya kita betul-betul sebuah proyek. Oh, boleh. Nah, itu ya yang dikatakan Mas siapa tadi? Amri. Oke, jadi proyek besar ini merupakan pembelajaran berbasis proyek nyata yang berarti nanti itu kalian akan diminta untuk menyelesaikan sebuah studi kasus yang mana itu hasilnya akan berupa proyek itu tadi. Yang pertama umum proyek besar ini. Yang pertama menentukan tantangan nyata. Yang kedua solusi, proyek solusi atau desain. Yang ketiga diskusi dan analisis masalah. Yang keempat implementasi proyek. Yang kelima presentasi dan yang terakhir itu refleksi dan evaluasi. Baik, jadi kali ini kita akan belajar tentang objek multimedia. Ada yang tidak tahu apa itu objek multimedia? Jadi objek multimedia itu merupakan komponen non-teks yang bisa ditampilkan atau dimainkan dalam aplikasi. Nah, jenis-jenisnya itu ada gambar, audio, video. Untuk gambar ini atau image view digunakan untuk menampilkan icon, ilustrasi, atau latar belakang. Yang kedua ada audio atau media player, digunakan untuk menampilkan efek suara atau narasi untuk memperjelas informasi dan membuat aplikasi lebih hidup. Yang ketiga ada video atau advance, digunakan untuk membuat tutorial atau penjelasan lebih menjadi interaktif. Oke, selanjutnya manfaat multimedia dalam aplikasi. Dapat meningkatkan user experience, pengguna jadi lebih nyaman saat pakai aplikasi. Yang kedua dapat membantu komunikasi visual, yaitu info dapat ditampilkan lebih jelas dan menarik lewat gambar dan audio. Yang ketiga dapat membuat aplikasi lebih interaktif.
yaitu pengguna bisa berinteraksi dengan elemen-elemen hidup dalam aplikasi. Sebelum KPD kita akan mengadakan itu ya, tes kuis untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi kali ini. Kuisnya pakai apa? Pakai kuis. Sebentar ya. Bisa langsung join ya. Untuk peringkat 1 ini ada Mas Joni, peringkat 2 Mas Tamri, dan peringkat 3 Mas Raka. Peringkat pertama dulu. Oke, banyak salah ya ini. Bisa? Bisa. Tuh. Karena setelah ini saya akan membagi kalian kelompok. Mungkin bisa berdasarkan yang diskusinya aja ya. Jadi untuk kelompok 1 nanti bisa diketuai oleh Mas Joni. Itu anggotanya ada Mas Raka, Mas Ananda, Mbak Liva, dan Mbak Nabila. Untuk kelompok 2 bisa diketuai oleh Mas Amri. Untuk anggotanya Mbak Dian, Mbak Lana, Mbak Dia, dan Mbak Isma. Nah, kalian bisa langsung share ini aja, yang dia dapat dari salah satu kalian share aja, atau linknya bisa langsung saya kirimkan ke kelompoknya. Iya Pak. Sudah ya Mas? Oh iya Pak, saya kira grup. Bisa langsung membentuk kelompok aja ya? Baik. Yang
1 dan 2. Atau menjadi 1 untuk kelompok 1, atau menjadi 2 untuk kelompok 2. Di setiap KPD ada sebuah aplikasi, nanti kalian selesaikan, bahkan di sini kelompok 1, dan nanti panis masalahnya apa, kalian tuliskan, indikator penjawabnya apa, dan desain untuk desain aplikasi yang kalian buat ya, itu kalian masukkan aja di sini. Ya, itu saja. Lalu pertanyaan dan diskusi 2 kali isi, dan peran anggotanya juga jangan lupa dituliskan ya. Oh ya, silakan Mas. Untuk waktu pekerjaannya ini berapa menit? 45 mungkin ada Standar cara pelan. Oke, waktu kerjanya 45 menit ya? Iya. Bisa langsung dikerjakan? Ini belajar tugasnya dibagi aja ini. Ada yang mengerjakan KPD, ada yang membuat programnya. Untuk ini, Iya. Kelompok 1. Iya. kalau saya juga dibagi aja tugasnya. Ada yang mencari itu dan ada yang membuat programnya. Iya, Pak. Bagian itu kita yang pada berjasa. jadi buat aplikasi kita gitu. Ya, undang-undang berjalan masih mengenai pariwisata yang ada di Yang kedua, dapat sertifikasi yang apa itu? itu Pak yang bencana. Bencana alam. Ya, Oh ya. kalau ini apa mas bencana? Bencana banget sih mas. Peristiwa kan apa? Ya boleh ya, karena itu bukan termasuk pada bagian aplikasi. Oh, gitu. Nah, jadi itu ya. Oke, siapa? Kerjanya udah selesai. Ini programnya gimana? Apa? Ini Pak, tinggal implementasi koordinat saja. Semangat mas. Nomor 1 sampai mana? Ini Proses programnya Ada kendala? Mungkin belum ada. aman berarti. Sekarang menurut saya. Satu menit lagi ya. Majunya saya seperti aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai LKPD dan proyek kami. Nah, di sini kami mendapatkan studi kasus, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ini membuat aplikasi edukasi untuk siswa SMP tentang langkah-langkah menghadapi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Nah, aplikasi tersebut harus menyajikan informasi dengan gambar, ilustrasi, dan audio instruksi agar mudah dipahami oleh pengguna dan jadi untuk tampilan di proyek kami di sini kami menggunakan Box untuk mengisi pilihan di pendanaan.
untuk pembagian dan cara untuk mengatasinya ini Pak. Contoh video. Nah, kalau video audionya Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil studi kami. Langsung saja studi kasusnya yaitu Dinas Pariwisata ingin membuat aplikasi panduan wisata digital yang menampilkan beberapa informasi destinasi wisata lengkap dengan gambar lokasi dan audio penjelasan. Aplikasi ini harus bisa menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Oke, seperti itu angannya. Nah, di situ kita bisa memilih tempat wisata terlebih dahulu, baik Bookbox. Contohnya berguna, lalu bisa kita klik tampilan info. Nah, akan muncul deskripsinya serta gambarnya. Lalu juga ada fitur putar audio. Coba di sini. Nah, di fitur putar audio ini akan memunculkan audio yang mendeskripsikan tentang gambar. Jadi tujuannya adalah wisatawan itu lebih mudah untuk mengerti tentang wisata tersebut. Seperti itu. Terus untuk ukurannya di sini untuk putar audio belum ada CD audio. Nah di sini tadi penambahan juga belum bisa, jadi membuat satu dari jadi ini kan di waktu ini tadi ya sekarang ini pada di
sebenarnya kalian sudah paham semua ya bagaimana cara terjadi gambar dan audio tadi kita aplikasi. Karena mengadakan kurs lagi ya untuk berapa kalian sama tadi ini. Maksudnya sudah paham semua ya.
Jadi menurut saya apa yang kita pelajari tadi adalah bagaimana cara kita itu bisa merancang antarmuka aplikasi dengan menggunakan elemen-elemen multimedia gitu. Itu Pak, kalau kita mau membuat sebuah aplikasi itu menarik, kita bisa menambahkan elemen-elemen multimedia seperti gambar atau audio itu. Tentunya bahkan tidak. Internet itu belajar cara kita mengimplementasikan aplikasi dengan elemen berupa gambar atau audio pakai virtual Oh Pak, tadi katanya saya lagi dipanggil oleh Pak Kepala, Pak, suruh menghadap ke beliau. Itu Pak, kasus-kasus ya itu lomba. Keren, nanti kita emangnya satu lagi dulu. Oh gitu. Iya. Untuk kesimpulan dari saya ya, tentang materi kita kali ini, multimedia itu merupakan elemen yang digunakan dalam kajian multimedia seperti teks, gambar, audio, video, dan elemen ini disatukan untuk menciptakan pengalaman yang menarik dan edukatif bagi pengguna. Contohnya seperti gambar. Gambar ini untuk menyampaikan informasi dalam lebih efektif. Audio untuk membuat pengalaman multimedia, misalnya musik, efek, suara, narasi. Yang ketiga, video untuk menampilkan gerakan dan dapat menyampaikan informasi dengan lebih dinamis dan menarik. Itu seperti itu ya untuk materi kita kali ini. Sebelum materi kegiatan pembelajaran hari ini, kita tolong setelah mau doa. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, sebenarnya kita mengakhiri dengan doa terlebih dahulu, berdoa dan kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa cukupkan. Terima kasih Mas. Karena pembelajaran kita kali ini sudah selesai, semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Ya, dari saya, jika ada perlu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.